nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Baitul Aman, pengurus Yayasan Baitul Aman, para tokoh-tokoh masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cukup dingin ini, setelah hampir 2 hari kita diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih Allah berikan kesehatan, kehidupan dan juga keimanan, sehingga kita masih dapat untuk bangun di pagi hari ini dengan semangat untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sehat dan dalam kondisi selalu terbimbing untuk terus melaksanakan kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan dalam hidup kita, sehingga kita layak untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema kita adalah tentang adab bertamu dan adab menerima tamu. Mungkin materi ini secara anggapan kita ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, ya. Tetapi sebetulnya materi ini cukup penting karena ini Allah letakkan di salah satu ayat di dalam surah Nur, ya, di dalam surah An-Nur, yang merupakan salah satu surah yang banyak berbicara tentang tata kelola hubungan sosial orang-orang beriman di dalam kehidupannya sehari-hari, ya, yang mana ini satu bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang beriman agar kita memiliki nilai yang tinggi sebagai seorang mukmin dalam interaksi sosial kita bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Salah satunya adalah terkait dengan adab kita bertamu dan adab kita menerima tamu. Yang pertama, adab bertamu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-27 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Hai orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, pulanglah, maka pulanglah. Itu lebih bersih bagimu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk ditinggali atau untuk didiami,
yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat-ayat ini itu ungkapannya cukup menarik. Ya, yang pertama Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya mengatakan, inilah sopan santun Islami yang Allah jadikan untuk membina orang-orang beriman, untuk mendidik orang-orang beriman. Allah perintahkan mereka agar jangan masuk rumah orang lain sehingga mereka minta izin kepada tuan rumah, kemudian diizinkan dan memberi salam. Ditetapkan hak permisi itu sebanyak 3 kali. Jika diizinkan ia masuk, jika tidak ia pulang, sebagaimana dijelaskan nanti di dalam hadis-hadis sahih. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga berkata, ayat ini menjelaskan bahwa rumah adalah salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia untuk memuliakannya, sehingga Allah jadikan sebagai tempat yang betul-betul terjaga hak asasi dan hak privasinya, sebagai tempat istirahat, sebagai tempat bersenang-senang dan menutup diri dari pandangan, sehingga siapapun yang akan masuk rumah orang lain wajib meminta izin. Begitulah cara Allah mendidik hamba-hambanya yang beriman agar tidak ada aurat yang tersingkap dari pandangan orang lain. Said Qutb rahimahullah dalam kitab tafsir Zilalnya juga berkata, ayat di atas sangat luar biasa dalam kelembutan ajakannya kepada orang beriman, sehingga ketika meminta izin hatta tasta'nisu, menggunakan kalimat hatta tasta'nisu sebagai bentuk kata ganti hatta tasta'zinu. Ya, sampai kamu meminta izin. Janganlah kamu masuk sebelum kamu minta izin. Tapi kata ganti minta izinnya itu menggunakan kata-kata tasta'nisu. Apa beda tasta'zinu dengan tasta'nisu? Kalau tasta'zinu itu artinya meminta izin sebagaimana yang kita pahami. Kalau tasta'nisu itu artinya memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan. Maka dalam salah satu ungkapan para ulama, salah satu hubungan kita dengan Allah adalah al-uns. Al-uns. Al-uns itu artinya adalah kita merasa bahagia ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya al-uns. Dan ada orang-orang tertentu ketika kita bertemu dengannya kita bahagia. Kita bertemu dengan istri kita bertemu dengan anak-anak kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu ada perasaan al-uns, bahagia. Ya. Nah, kata ganti untuk minta izin di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata hatta tasta'nisu. Maknanya ketika kita menjadi seorang tamu, hendaknya kedatangan kita itu membawa kenyamanan dan membawa kebahagiaan kepada saudara kita tuan rumah, sehingga membuat tuan rumah siap menerima kita walaupun kita ganggu hak privasinya. Ya, itu rahasia penggunaan kata-kata tasta'nisu di dalam ayat ini. Ya. Nah, di dalam ayat ini, 3 ayat ini ada asbabun nuzulnya. Diriwayatkan dari At-Tabarani dari Adi bin Sabit radhiyallahu an bahwa ada seorang wanita dari kalangan Ansar yang mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berada di rumahku dalam kondisi yang aku tidak suka dilihat oleh siapapun, baik ayahku maupun anakku sendiri. Kadang-kadang saya dalam kondisi tidak pantas dilihat, tiba-tiba seorang dari keluargaku masuk. Apa yang harus aku lakukan? Ya, ini bagaimana seorang wanita Ansar
tidak ingin ketika posisinya dalam kondisi tidak layak dilihat, itu ada yang melihat, sampai anggota keluarganya pun dia tidak ingin ada yang melihat. Ya, ini ayatnya turunlah ayat yang tadi, ayat yang ke-27. La tadkhulu buyutan, ya, janganlah kalian masuk ke rumah sampai kalian minta izin. Ayat yang ke-29 terkait dengan rumah yang tidak didiami, ini turun karena pertanyaan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan rumah-rumah yang tidak berpenghuni yang sering kita temukan dalam perjalanan menuju Syam? Jadi orang-orang Arab Quraisy itu kan punya kebiasaan pergi di musim panas dan pergi di musim dingin. Di musim panas mereka pergi ke Syam untuk berdagang, di musim dingin mereka pergi ke Yaman. Ya, itulah yang Allah sebutkan di dalam surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya, begitulah kebiasaan orang-orang Quraisy yang melakukan perjalanan di waktu syita was-shaif. Syita itu musim dingin, shaif itu musim panas. Ya, musim dingin dia pergi ke Yaman, musim panas dia pergi ke Syam. Nah, dalam perjalanan itu ada rumah-rumah yang tidak digunakan untuk didiami, yang biasa mereka singgah untuk beristirahat dan meletakkan barang-barang dagangannya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, apa hukumnya memasuki rumah yang tidak untuk didiami itu, rumah kosong yang nggak ada penghuninya? Maka turunlah ayat yang ke-29 tadi. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'ul lakum. Ya, tidak masalah, tidak berdosa bagimu untuk memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Ya, bagi saudara-saudara kita yang suka jalan jauh gitu ya. Ya, tiba-tiba dia kemalaman atau dia nggak ada tempat buat istirahat, ada rumah yang nggak kepake, yang tidak didiami, ya, nggak ada orang di dalamnya. Ya, ini boleh untuk ditempati. Ya. Kalau zaman sekarang nggak tahu masih ada apa atau tidak. Ya. Itu asbabun nuzul. Baik jemaah sekalian, kita masuk kepada materinya. Yang pertama, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ungkapan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Para ulama mengatakan rumah adalah salah satu karunia Allah yang harus dijaga kehormatannya oleh setiap manusia. Ya. Maka ayat ini bertujuan agar kehidupan manusia menjadi aman dan bahagia. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke rumah orang tanpa aturan. Sebab rumah ini adalah hak privasi, hak azazi, dan satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Dan Allah menjadikan bagimu untuk rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Sakan. Dan sakan ini satu akar kata dengan sakinah. Ya. Sakan itu tempat tinggalnya, sakinah itu suasananya. Ya kan? Kita kan sering menyebut orang-orang yang baru menikah samawa ya, sakinah, mawadah dan rahmah. Ya. Nah, sakinah itu suasananya. Sakan itu tempat tinggalnya. Ya. Nah, karena dia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, cara kita mensyukurinya, tempat tinggal ini harus kita jadikan sebagai pertama sebagai masjid, tempat ibadah. Tempat ibadah kita bukan cuma di masjid secara formal seperti ini. Rumah juga harus kita jadikan sebagai masjid.
Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya ketika Allah Subhanahu wa taala didik mereka di tengah-tengah ujian tribulasi, ujian yang dilakukan oleh Fir'aun, fitnah yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa dan kaumnya. Perintah Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya adalah waj'alu buyutakum qiblah, jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat ibadah. Karena rumah ketika kita jadikan sebagai tempat ibadah, ini akan memiliki suasana sakinah yang sangat luar biasa. Yang kedua, cara kita mensyukuri nikmat rumah ini adalah rumah harus kita jadikan sebagai madrasah, sebagai tempat proses belajar bagi kita para ayah dan juga para ibu. Ya, belajar di sini dalam artian yang luas. Ya, kita tetap harus membaca buku, menelaah di rumah kita, dan harus ada proses interaksi antara kita dengan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita itu tumbuh kepribadiannya dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, dan dari apa yang mereka rasa. Kepribadian kita kan juga tumbuh dari itu semua. Akumulasi dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, dan dari apa yang kita rasa. Kalau apa yang didengar oleh anak-anak kita, apa yang dilihat oleh anak-anak kita, dan apa yang dirasakan oleh anak-anak kita dari kita para orang tuanya adalah kebaikan-kebaikan, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Yang ketiga, rumah harus menjadi tempat, betul-betul tempat istirahat. Betul-betul tempat istirahat. Kita melepaskan semua kepenatan kita, semua atribut yang ada di luar rumah kita. Jangan sampai kita bawa atribut-atribut yang ada di luar itu ke rumah kita. Capek. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika sampai di rumah itu seperti anak kecil. Dia bermesraan dengan istrinya seperti anak kecil. Coba kita bayangin, Umar itu setan aja ketemu dia lari. Ya. Tapi kalau sudah sampai rumah, dia seperti anak kecil. Betul-betul tempat istirahat. Ya. Yang ketiga, yang keempat, rumah harus kita jadikan sebagai benteng. Saat ini benteng terakhir kita setelah masjid adalah rumah. Sekolah kan sekarang daring semua, ya kan? Rumah sebagai benteng di tengah-tengah berbagai macam ujian yang ada saat ini. Kalau rumah kita tidak menjadi benteng, betapa rapuh kehidupan kita, betapa rapuh kehidupan anak-anak kita. Disinilah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan adab seseorang untuk mendatangi rumah orang. Karena rumah ini adalah tempat yang sangat strategis, tempat yang sangat private, tempat yang penuh dengan hak asasi seorang manusia. Maka di dalam Islam, Al-Quran mengajarkan kepada kita adab. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita adab untuk bertamu. Nah, maka Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat-ayat ini mengatakan, pertama, ketika kita bertamu dengan ke rumah orang, kita harus minta izin. Sudah jelas. Dan izin itu 3 kali. Ya, izin itu 3 kali. Dan kalau tidak diizinin, kita tidak bisa memaksa untuk masuk. Itulah hak privasi rumah seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'zana salasan falam yu'zan lahu falyarji'." Rahul Bukhari. Apabila salah seorang dari kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Kita kan sebagai orang timur kadang merasa, ini orang sombong banget, gue datang ke rumahnya nggak mau diterima gitu. Kan kita nggak tahu kondisi saudara kita yang ada di dalam rumah.
Bisa jadi dia lagi kurang sehat, bisa jadi dia lagi sibuk, bisa jadi memang dia lagi mau istirahat, nggak mau ada yang ganggu. Maka kita kalau ada tamu dan kita memang nggak mau menerima tamu, ya terus terang aja bahwa saya hari ini tidak bisa terima tamu. Dan bagi kita yang mau datang ke rumahnya, jangan tersinggung. Itulah hak privasi seseorang. Dan kalau kita punya anak, jangan sekali-kali bilang, nah nanti bilang kasih tahu ya kalau ada yang datang ke rumah ayah nggak ada. Jangan sekali-kali. Itu mendidik anak kita untuk berbohong. Bilang aja, ayah lagi nggak mau terima tamu. Ya, itu hak privasi kita. Dan Islam membolehkan hal itu. Apabila ada orang minta izin 3 kali tidak diizinkan, pulang aja. Wa azka lakum. Itu lebih suci bagi kita semua. Ya. Yang kedua, ketika kita bertamu, hendaknya kita berdiri di samping pintu. Ini pintu orang. Berdirilah di samping kanan atau di samping kiri pintu. Janganlah berdiri pas di muka pintu. Supaya apa? Ketika pintu itu dibuka, kita nggak langsung melihat rumah orang itu, yang bisa jadi akan kelihatan hal-hal yang nggak pantas untuk kita lihat. Ada hal-hal yang tidak layak untuk kita lihat. Rasulullah SAW dikatakan, adalah Rasulullah SAW jika mendatangi pintu orang lain, beliau tidak menghadap langsung pas di depan pintu, namun beliau berada di sebelah kanan atau sebelah kiri dan memberikan salam. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kita kan kadang-kadang datang rumah orang pas berada di depan pintu orang. Itu bukan adab Islam. Adab Islam mengajarkan kita berdiri di samping kanan atau berada di samping kiri pintu itu. Ketika pintu itu dibuka, kita tidak melihat langsung ke dalam rumah orang yang dibukakan pintu. Yang ketiga, saat kita bertamu ke rumah orang, haram hukumnya mengintip. Lihat-lihat, celingak-celingak, parahim, nggak boleh parahim. Ini adalah satu kebiasaan yang kadang terjadi, yang karena kita nggak tahu adabnya. Gitu. Ini orang kok lama banget buka pintu di celingak-celinguk, nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna imra'an ittala 'alaika bi ghairi idnin fahadhibtahu bi husatin faqafa'at 'aina ma kana 'alaika min junah." Riwayat Bukhari wa Muslim. Andai kata ada seseorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, kemudian kamu lempar dia dengan batu sampai matanya buta, maka kamu tidak berdosa. Ya, jadi maka jangan suka ngintip, jangan suka celingak-celinguk ke rumah orang. Ya, jadi kalau kita bertamu di rumah orang, jaga pandangan kita. Ya, jangan suka kita ngeliat-ngeliat. Ya. Yang keempat, ketika tuan rumah bertanya di balik pintu, kan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini kan tuan rumah nggak langsung buka pintu. Tuan rumah bertanya, siapa di luar? Ya. Ketika tuan rumah bertanya, siapa di luar? Jangan bilang saya. Gitu. Saya siapa saya? Gitu kan? Katakan dan ucapkan nama kita yang sebenarnya. Maaf Pak, saya Abdurrahman. Abdurrahman dari mana? Dari KDA Pak. KDA mana? Karunia dari Allah Pak. Gitu kan? Jadi kita harus sebut nama kita. Karena di dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu an, dia bercerita, ketika aku belum menjadi seorang muslim, aku datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku mengetuk pintunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa ini?" Aku jawab, "Saya." Nabi bertanya lagi, "Siapa ini?" Aku jawab, "Saya."
Maka Rasulullah SAW pun agak kesal. Saya ditanya nama kok saya gitu. Ya. Nah kita pun ketika ada orang bertamu, boleh kita bertanya. Kita nggak buka pintu dulu nih. Kita jawab salamnya, waalaikumsalam. Siapa di luar? Boleh kita jawab seperti itu. Kan nggak selalu orang yang datang ke rumah kita kenal. Ya. Nggak selalu orang yang datang ke rumah kita itu tetangga kita atau teman kita dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang datang, kita boleh untuk tidak membukakan pintu terlebih dahulu, tapi kita bertanya, siapa di luar? Ya, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Yang kelima, saat kita berada di dalam rumah orang lain, sebagaimana yang Allah katakan hatta tasta'nisu tadi, kita harus bersikap yang membuat rumah itu bahagia, senang. Kan kenapa? Karena kan kita udah mengganggu hak privasi dia. Bisa jadi dia lagi istirahat atau apa, tiba-tiba kita datang dan dia harus menerima kita. Maksudnya dia memaksakan dirinya untuk menerima kita. Maka ketika kita berada di dalam rumahnya, di samping kita menjaga pandangan kita, jangan celingak-celinguk melihat-lihat begini. Yang kedua, kita jangan banyak bertanya yang ecek-ecek gitu kalau sudah anak-anak. Pak, tadi saya tuh mobil Bapak cakep banget ya. Berapa tuh Pak harganya? Gitu. Itu kan pertanyaan gak layak. Kita masuk, sofanya bagus banget. Kita tanya, Pak, ini sofa bagus banget Pak. Beli di mana Pak? Ini kan pertanyaan yang membuat orang tuan rumah merasa nggak nyaman. Maka kalau kita bertamu ke rumah seseorang, kita to the point aja kepada tujuan kita. Kecuali kalau dia mau ngajak ngobrol gitu ya, aja kita mau cepat berangkat, dia bilang nanti dulu pasti nih Pak, kita ngobrol dulu gitu ya. Nah kalau udah begitu dia membuka diri untuk ngobrol, nggak masalah kita ngobrol. Tapi kalau kita lihat dari bahasa tubuhnya dia udah capek, dia masih ada kerjaan, to the point aja apa yang tujuan kita ke rumah orang. Ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan diantara kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hal-hal yang nggak penting nggak usah kita lakukan. Ya, apalagi ketika kita ke rumah orang, to the point aja maksudnya kita datang kemari, kita ucapkan terima kasih atas penerimaannya dan kita tujuannya kemari untuk bla 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 bla. Selesai. Udah pulang. Ya. Kecuali kalau dia mau ngajak basa-basi dan sebagainya. Ya, jadi itu. Dan tujuan daripada syariat adab bertamu ini adalah salah satunya menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan. Innama ju'ilal idhnu min ajlil basar, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya dijadikan syariat izin untuk menjaga pandangan mata. Sebab dari pandangan ini akan banyak hal yang bisa terjadi. Pencurian terjadi karena pandangan, perselingkuhan terjadi karena pandangan, ya, dan berbagai macam hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka izin ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan, kata Rasulullah SAW, dalam rangka menjaga pandangan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat zalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Huwa azka lakum, itu lebih suci bagimu. Ya. Kalimat ini lebih baik dan lebih suci ini menunjukkan bahwa adab-adab ini akan banyak memberikan kebaikan kepada kita dan akan mensucikan jiwa kita, mensucikan orang yang bertamu dan mensucikan orang yang didatanginya. Ya, betapa Islam memberikan kepada kita satu adab yang begitu sangat indah, yang di situ banyak kebaikan dan di situ ada kesucian. Di ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita untuk bolehnya kita memasuki rumah yang tidak dihuni.
Inilah kebiasaan orang Arab tadi sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, cuma kalau masuk rumah kosong banyak berzikir, Pak. Ya, rumah kalau kosong yang di dalamnya ada benda lain. Ya. Rumah itu kalau kosong di dalamnya ada benda lain. Rasulullah SAW mengatakan di dalam rumah hendaknya ada tempat untuk istri, ada tempat untuk suami, dan ada tempat untuk anak-anak, dan ada tempat untuk tamu. Jadi kalau kita punya anak misalkan 3, ya, dan mereka sudah dewasa, sudah besar-besar, sediakan kamar satu-satu untuk mereka. Kecuali kalau rumah kita sempit, yang laki-laki bolehlah berdua. Ya, kalau yang perempuan pisahkan. Dan siapkan untuk tamu. Kalau ada saudara kita mau datang atau apa, ada tempat menginap yang bisa kita gunakan. Kata Rasulullah, lebih daripada itu tempat untuk setan. Ya, lebih daripada itu tempat untuk setan. Kalau rumah berpenghuni saja, kata Rasulullah SAW, lebih daripada itu untuk setan, apalagi rumah yang tidak berpenghuni. Ya, pasti ada benda lain. Ya, maka kalau kita masuk ke rumah yang tidak berpenghuni, ya kita banyak berzikir aja. Terutama banyak baca ayat kursi ya. Ya, karena ada sesuatu yang lain yang kita nggak tahu. Ini adab kita bertamu. Terus bagaimana adab kita menerima tamu? Saya singkat saja. Ini udah jam 6 kurang 10 menit ya. Yang pertama jamaah sekalian, masalah ikramud duyub ini sangat panjang sebetulnya, tapi saya akan banyak bacakan tentang adab dan hukum kita menerima tamu. Pertama, bahwa Rasulullah SAW ketika berbicara tentang tamu ini, Rasulullah SAW kaitkan dengan keimanan supaya seimbang ya antara kita menjadi tamu dan antara kita menerima tamu. Rasulullah SAW kaitkan antara menerima tamu dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi di samping tuan rumah itu punya hak privasi, punya hak asasi, ya, dan punya hak yang lain, dia juga punya kewajiban untuk memuliakan. Dan salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah adab tentang memuliakan tamu. Maka langsung dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya. Yang kedua, bahwa ketika kita menerima tamu, tamu memiliki hak untuk kita jamu. Ya, tamu memiliki hak untuk kita jamu. Haknya adalah 1 hari dan maksimal itu 3 hari. Ya. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim daifahu falyukrim daifahu jaizatahu." Hendaknya mereka memuliakan tamunya dan memberikan hadiah kepadanya. Qila wa ma jaizatuhu, apa hadiahnya ya Rasulullah? Yaumun wa lailah. Minimal kalau tamu itu enggak punya tempat untuk beristirahat, kita jamu 1 hari 1 malam, maksimal 3 hari. Ya, ini hak. Ya. Yang kedua, kita jangan memaksakan diri untuk menerima tamu sehingga sang tamu itu yang datang merasa tidak nyaman. Artinya kita terima saja apa adanya yang kita punya. Ya, jangan kita takalluf. Takalluf itu artinya memaksakan diri membeli ini, membeli itu, padahal kita lagi nggak punya uang dan sebagainya. Ya, akhirnya kita minjam ke tetangga dan sebagainya. Ini namanya takalluf. Ya, kita bilang saja yang kami punya ini, mari sama-sama kita nikmati. Ya. Dan yang ketiga, hendaknya ketika tamu itu datang, kita mengkhidmahnya dengan diri kita.
Jangan sekali-kali tamu kita biarkan untuk mengambil sendiri apa yang ada di dalam ruang tamu. Kita berkhidmah. Ya, karena apa? Karena salah satu daripada adab yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah mengkhidmah tamunya. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau kita tahu ada teman-teman kita mau datang, ya, kita siapkan dulu rumah kita. Kita bersihin, kita rapikan, ya, untuk menerima tamu yang akan datang ke rumah kita. Ya, karena ini bagian daripada adab yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan terakhir, Khadijah radhiyallahu an ketika memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, itu kan Rasulullah menggigil. Ya, menggigil ketakutan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, "Zamiluni, zamiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Ya. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, tenang. Jangan engkau ketakutan. Sesungguhnya," kemudian Khadijah menyebutkan akhlak-akhlak mulia. "Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka membantu orang yang kesusahan. Sesungguhnya engkau selalu memberikan keluangan kepada orang yang kesempitan. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu memuliakan tamu-tamumu. La yukhzikallahu abada." Allah tidak akan membuat susah kehidupanmu selama-lamanya. Jadi salah satu daripada sebab seseorang itu mendapatkan kebahagiaan di dunia adalah ketika dia memuliakan tamu-tamunya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu daripada tujuan syariat itu adalah hifzu an-nafs, menjaga jiwa. Maqasid syariat itu kan ada 5. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzul aql, menjaga akal. Hifzun nafs, menjaga jiwa. Hifzul mal, menjaga harta. Hifzul ird, menjaga kehormatan. Ya, ini maqasid syariah. Tujuan diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam, ketika ada seseorang yang datang ke rumah kita dan ingin membunuh kita, kita harus lawan. Kalau seandainya dia terbunuh, maka dia masuk neraka. Kalau kita terbunuh, maka kita syahid. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan kehormatannya, karena mempertahankan jiwanya, karena mempertahankan hartanya, fahuwa syahid. Orang ini meninggal dalam kondisi syahid. Ya, jadi dalam hukum Islam gitu. Jika ada orang datang, kita terima baik-baik, tiba-tiba dia mencelakakan kita, harus kita lawan. Kita punya hak untuk membela diri kita. Kita punya hak untuk melindungi keluarga kita, punya hak untuk melindungi harta benda kita. Jadi harus dibunuh dia orang ini. Kalau dia berniat membunuh, balik bunuh aja, selesaikan aja tuh orang. Ya, nggak masalah. Orang ini masuk neraka dan kita tidak berdosa. Ya, lagi pula dia datang ke rumah kita terima baik-baik, kok tiba-tiba dia melakukan. Makanya kita pun ketika menerima tamu yang tidak jelas harus hati-hati. Itulah kenapa Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Ketika kita sebelum menerima orang, kita boleh bertanya siapa di luar. Gitu. Kalau orang yang kita terima ini nggak jelas, kita punya hak untuk tidak menerima orang ini. Ya kan? Kita punya hak untuk tidak menerima orang ini. Ya. Itulah Islam mengajarkan kepada kita adab untuk menjaga hak privasi dan hak asasi rumah kita. Ya. Gitu Pak Join. Ya, wallahu a'lam. Secara global di poin-poin yang tadi saya sampaikan semuanya berlaku untuk siapapun.
Apakah kita bertamu kepada orang miskin, atau ke orang kaya, atau ke pejabat, ataupun siapapun, adab itu harus ada. Ya. Dan kalau kita bertamu dengan seorang ulama, ya tentunya kita menghormatinya karena keulamaannya. Ya. Kalau kita bertamu ke rumah orang miskin, kita pun membangunnya dengan rasa kasih sayang. Ya, dan kalau ke rumah orang miskin jangan cuma datang doang, kalau bisa dikasih gitu ya. Salah satu adabnya kita memberi bantuan kepada orang miskin ketika kita datang ke rumahnya walaupun nggak banyak. Ya, 50.000 atau 100.000 kita kasih. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kepedulian kita. Itu adab juga. Kalau kita bertemu kepada pejabat, jangan nunduk-nunduk ke rumah pejabat. Tegak kepala. Ini salah satu hal yang sering terjadi, ya. Kita ke rumah orang miskin, kita datang dengan penuh ini, tapi ketemu pejabat kita nunduk-nunduk. Jangan nunduk-nunduk. Kita sama dia sama-sama manusia. Justru dia lebih berat amanahnya daripada kita. Jadi kalau ketemu pejabat biasa aja, angkat kepala kita. Gak usah nunduk-nunduk. Kalau kita hormat, kita hormatin aja, kita salam. Ya. Kadang kita berlebihan dalam menghormati seorang pejabat, ya, sehingga kita nunduk-nunduk, jangan. Ya, kita cukup menghormati dia dengan cara apa? Dengan mengikuti semua aturan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut, selama aturan itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan juga meminta-minta. Ya. Kita datang bersilaturahmi untuk menghormati dia sebagai seorang pemimpin dan untuk mendoakannya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para pemimpin kita, memberikan bimbingan kepada para pemimpin kita dan menjadi pemimpin yang layak untuk dicontoh, menjadi pemimpin yang mengayomi masyarakatnya dan sebagainya. Ya, jadi secara global adabnya seperti yang tadi dan selebihnya seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau rumah orang punya pagar, itu bagian daripada pintu rumahnya, ya. Maka kalau kita sudah ngetok-ngetok pintu pagarnya atau mijit belnya belum ada jawaban, ya sudah, kita pergi saja. Ya, kan rumah orang macam-macam, ada yang punya pagar dan ada yang tidak ada pagar. Ya, kalau pagar itu tertutup pintunya, itu bagian daripada rumah dia, yang harus kita hormati, bagian daripada privasi dia yang harus kita hormati. Ya, maka ini masuk kepada pertanyaan yang kedua. Maka kalau orang yang punya pagar seperti itu sepi-sepi saja, minta izinnya lewat telepon aja, Pak. Ya, kadang kalau di pagar itu orang itu nggak dengar juga, gitu. Dan kalau dalam situasi seperti ini memang untuk menjaga kita tidak ada orang di rumahnya ketika kita bertamu, bagusnya memang kita bertanya dulu lewat telepon. Ya, ini kan bagian daripada wasilah minta izin. Ya, HP ini bagian daripada wasilah minta izin, sarana untuk minta izin. Jadi minta izin sekarang kan sarananya banyak, bisa bel, bisa ketok-ketok pintu, dan salah satunya adalah HP. Ya, maka kalau kita mau ke rumah orang, kalau bisa kita WA dulu, SMS dulu, atau kita telepon, Pak, saya ingin datang ke rumah Bapak hari ini jam ini, kira-kira bisa nggak? Gitu. Jadi lebih enak, ada appointment terlebih dahulu, ada janji lebih dahulu, sehingga orang itu pun nyaman. Dan sekarang, zaman sekarang, Pak, ini banyak yang terjadi ya. Orang itu sangat nggak nyaman kalau didatangin tanpa perjanjian terlebih dahulu, begitu kan? Ya kan? Ada orang datang, perasaan dia nggak nelpon mau datang ke rumah, gitu. Perasaan dia nggak pernah minta waktu ketemu saya, ya Paman. Jadi ini memang zamannya berubah. Kita harus pahami ini. Islam itu enggak kaku. Ini zaman yang memang situasinya sudah berbeda dengan zaman dulu yang enggak ada telepon, kita datang ke rumah orang langsung, oke-oke aja. Kalau sekarang ada telepon, maka kita boleh
Orang itu boleh marah sama kita gara-gara kita nggak minta izin terlebih dahulu. Ente nggak nelpon-nelpon mau datang ke rumah aneh, kan ada telepon. Kenapa ente nggak telepon lebih dahulu? Gitu. Artinya akan lebih enak kita ketemu kalau kita sudah janjian terlebih dahulu. Ini situasi yang berubah di zaman sekarang. Ya, maka HP maksimalkan untuk hal-hal kebaikan yang seperti ini. Gitu. Nah, yang berikutnya juga, kalau ada orang datang, dia ngucapin salam, jawab salam kan wajib, Pak. Kita nggak mau terima nih orang, bagaimana? Kita jawab nggak salamnya? Jawab salamnya. Ya. Ada orang datang, assalamualaikum. Kita lagi nggak terima tamu, kita lagi capek, lagi kurang sehat, mau nerangin juga nggak mungkin kita terangin. Ya, kita jawab aja, waalaikumsalam. Gitu. Jawab aja, Pak. Waalaikumsalam, jawab. Walaupun kita nggak bukain pintu, ya, nggak boleh kita nggak jawab, jawab aja. Jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu satu saat kedatangan Rasulullah SAW. Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Kemudian yang ketiga Rasulullah mengatakan assalamualaikum. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu baru menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukain pintu. Rasulullah bertanya, wahai Abu Musa, tadi aku mengucapkan salam pertama dan salam kedua, kenapa engkau tidak jawab? Yang ketiga baru engkau jawab. Ya Rasulullah, engkau tamu istimewa dan doa-doamu mustajab. Aku ingin didoakan 3 kali oleh umat. Aku ingin didoakan 3 kali, maka yang pertama aku jawab pelan-pelan, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Yang ketiga baru aku jawab keras-keras. Ya, jadi ini adab kita. Salamnya tetap harus kita jawab. Ya, tapi kesiapan kita untuk menerima tamu itu kembali kepada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Itu kembali ke urf ya, Pak. Dalam hukum Islam itu ada namanya urf, kebiasaan. Ya. Al-'adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum dalam Islam. Nah, kita nggak bisa mengeneralisir. Ada masyarakat yang jenis kegiatannya itu jam 4 udah pada kemana-mana. Saudara-saudara kita di pasar tuh, mereka jam 4 udah ada di pasar. Bisa jadi mereka interaksinya sebelum jam segitu. Jam 3 mereka sudah telepon-teleponan dan sebagainya, sudah bertamu. Karena apa? Karena interaksinya, karena kebiasaannya. Kita biasa beraktivitas jam 7 pagi. Kita nggak mau diganggu habis sholat subuh sampai jam 7, kita nggak mau diganggu. Karena apa? Karena kita lagi sibuk ngurusin keluarga kita. Nah, kebiasaan seperti itu harus kita tahu, saudara kita kebiasaannya seperti apa. Gitu. Begitu pula malam, kembali ke urf, kembali kepada kebiasaan. Kalau security malam-malam hari yang biasa kerja sampai pagi, kan kita nggak bisa samakan dengan kebiasaan kita yang kerjanya normal. Ya, maka lihat situasi saudara kita. Kalau dia kerjanya normal, pagi sampai sore, malam dia harus istirahat, ya maksimal kita datang ke rumah dia habis isya. Jangan lebih dari jam 9 malam. Bisa jadi dia mau istirahat, dia mau bersama dengan keluarganya, bercengkrama dengan keluarganya, gitu. Ya, jadi kembali ke urf, kembali kepada kebiasaan yang ada pada orang tersebut, Pak Burhan. Kita nggak bisa mengeneralisir waktu orang per orang. Nah, lihat kebiasaannya. Ya, Allah punya rumah tujuannya untuk bisnis, Pak. Ya, itu bagian dari bisnis kita. Ya, itu nggak masalah. Saya pun di Jakarta, keluarga saya, orang tua saya itu orang Betawi yang punya tanah, kemudian dibangunin rumah, dikontrak-kontrakin. Itu kan salah satu bisnis orang Betawi di Jakarta. Itu enggak masalah. Itu bagian daripada usaha kita untuk mencari maisha, ya kan? Mencari penghasilan. Dan itu bagian daripada cara kita untuk, kalau kita niatkan penghasilan itu untuk memenuhi kebutuhan diri kita, keluarga kita, dan untuk membantu untuk beribadah, itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksud berlebihan itu adalah kita punya rumah, tapi rumah itu idle.
nggak dikontrakin, nggak dipakai, nggak kita pinjamin ke saudara kita, gitu. Itu berlebihan. Ya, yang berlebihan seperti ini kan mubazir. Ya, lebih baik aset yang seperti itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Ya, atau kita punya kamar terlalu banyak di rumah. Ya, itu juga berlebihan. Ya, lebih baik. Ya, kalau kecuali gini Pak, kita masih kecil, anak-anak kita banyak. Misalkan anak kita lebih daripada 5 orang, kita buatkan kamar banyak. Setelah mereka dewasa, kamar itu akhirnya nggak kepake. Itu lain perkara. Ya, itu lain perkara karena memang tujuannya untuk kebutuhan ketika mereka bertumbuh di dalam rumah supaya lebih sehat. Ya, nanti ketika mereka dewasa, mereka sudah sekolah, kuliah, akhirnya kamar-kamar itu nggak kepake, itu lain perkara. Ya, itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Ya, jadi maksudnya yang idle, yang nggak kepake. Ya, bagusnya aset-aset yang nggak kepake itu, kalau memang kita sudah merasa cukup, ya wakafin aja ke rumah Quran atau ke lembaga-lembaga sosial yang bisa dimanfaatkan. Nah, di sini ada nazir wakaf nih Pak Wandi. Agar supaya itu bisa menjadi amal jariah yang pahalanya berkesinambungan bisa kita rasakan. Maksudnya begitu Pak. Ya. Yang kedua, kalau kita datang ke rumah orang, walaupun tujuannya baik dan orang itu nggak merasa nyaman, sudah segera pulang aja Pak. Ya, walaupun tujuannya baik, harus cari cara lain. Bisa jadi dia tidak bisa dinasehatin di rumahnya, ajak ngopi aja Pak. Ya Pak, coba lagi kemudian, ajak ngopi aja. Ya, Pak, kita ngopi yuk bareng-bareng. Nah, mungkin dengan cara yang seperti itu lebih baik. Jadi tujuan yang baik juga harus kita gunakan cara-cara yang tepat. Ya, bisa jadi didatengin dia nggak suka, tapi kalau diajak ngobrol, diajak ngopi, mungkin lebih terbuka. Ya, begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab.